Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Nunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong gak karuan dan diunggah ulang. Aku tidak kasih izin untuk yang demikian. Berikutnya lagi, aku nggak bisa sebutkan nama kalian satu persatu. Aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan atas kalian semuanya ya. Oke. Hari ini libur semua ini ya. Hari libur, hari bisa dibilang weekend belum, sebetulnya belum ya. Ini kan hari Jumat ya. Jum'ah legi, oke deh. Jadi Jum'ah pasarannya legi. Aku ingatkan ya, bagi kalian yang laki-laki, jangan lupa penuhi masjid di sekitarmu ya, sekitar rumahmu, sekitar tempat kerjamu, sekitar tempat bisnismu, sekitar tempat apamu ya. Cari masjid terdekat dan penuhi masjid itu dengan kehadiranmu sholat Jum'ah berjamaah. Dan aku ingatkan, jangan lupa juga sholat duhur. Jadi keduanya sama-sama dilakukan karena keduanya sama-sama diperintahkan, dan tidak ada penjelasan bahwa satu sama lain antara duhur dan duha bisa saling merukso, tidak ada ya. Maka laksanakanlah keduanya pada waktunya masing-masing, karena sholat itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya, jadi nggak boleh ngawur. Waktu masuk sholat Jum'ah ya sholat Jum'ah, masuk sholat duhur ya sholat duhur gitu. Oke. Belum bisa dikatakan weekend, tapi juga ini berlibur. Jadi meskipun bukan akhir pekan, bukan weekend, tapi suasananya libur ya. Dan aku akan suguhkan kajian yang santai-santai saja ya. Makanya aku tidak tidak melengkapinya dengan papan tulis sebagaimana waktu biasa. Dan semoga kajian ini tidak juga menjadikan kalian merasa berat untuk mengikutinya karena mau berweekend ya. Tapi yang laki-laki aku ingatkan, jangan lupa sholat Jum'ahnya ya. Kalau musafir kan itu, sekarang musafir harus dilihat dulu karena situasi dan kondisinya tidak sama ketika di zaman Nabi gitu. Kalau sekitar 20 km aja ya, kalau dulu mungkin bisa bilang musafir ya. Jadi kalau dilihat dari jendela atau dari pintu sudah nggak nampak, itu sudah dihitung musafir. Nah, sekarang alat transportasi semakin canggih, masa perjalanan 20 km aja terus mau dibilang musafir terus supaya tidak kena kewajiban sholat Jum'ah, kan ya enggak. Karena bagi musafir itu sholat Jum'ah itu tidak diwajibkan ya. Kalau sholat duhur, mau Jum'ah, mau musafir, mau mukim, kagak ada urusan, tetap aja wajib. Jadi memang beda di antara dua sholat itu. Oke. Kemarin itu kita memperingati apa, Isra Mi'raj. Ya, kita memperingati Isra Mi'raj ya.
Eh, dan aku telah berusaha sebatas kemampuan tentunya mencari informasi-informasi apa saja yang diunggah ya oleh mereka-mereka, baik dalam dunia virtual ya, yang itu namanya TikTok, yang itu namanya WA, yang itu namanya Facebook, dan apa lagi nggak tahu aku lagi. Ada yang X itu ya, katanya X itu gantinya Twitter gitu atau gimana ya. Jadi dari semua yang ada itu ya masih pemahaman Isra Mi'rajnya masih mainstream ya. Belum ada yang anti mainstream. Dan aku telah membagikan untuk kalian semuanya sebanyak 12 episode tentang Mi'raj ya. Tentang Isra Mi'raj ya. Apakah Isra Mi'raj itu seperti yang kita bayangkan? Kalau nggak salah begitu ya, tolong nanti dicari. Dan itu 12 episode. Jadi nggak ada ya, nggak ada yang keluar dari off the box yang biasanya pemikiran mainstream ya begitu. Isra Mi'raj ya. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik ke langit ya. Terus hadis itu muslim loh itu. Ya, menerima perintah sholat, naik turun dari 50 ke 5 ya. Akhirnya disuruh minta lagi sama Kanjeng Nabi Musa, kan advisernya Kanjeng Nabi Musa. Itu Kanjeng Nabi tidak mau ya, akhirnya kita diwajibkannya yang awalnya 50 jadi 5 ya. Ya begitu itu aja. Begitu itu aja ya. Sementara kita berhadapan dengan anti mainstream, maka kalau merasa bahwa hambatan yang terjadi itu di lapangan sangat kuat, ya bisa diterima, maklum saja. Yang namanya dakwah itu kan bukan seperti makan sambal hari ini dimakan hari ini pedas. Ya kita harus bersabar. Yang penting kita sampaikan dan kita tidak perlu menafikan apa yang mereka sudah terlanjur pahami ya, dongeng-dongeng seperti itu. Ya monggo silahkan dipegang kalau masih belum bisa dibuang habis. Tapi setidaknya ini loh ada alternatif pemikiran. Ya gitu. dan itu memang nggak bisa simsalabim ya, nggak bisa, perlu proses. Yang Islam saja tentang Isra Mi'raj belum tentu paham, apalagi yang kafir ya. Yang kafir ya lebih nggak paham lagi. Padahal sudah dijelaskan 12 episode gitu. Jadi ya memang begitu, namanya kita melawan sebuah kebenaran yang sudah dianggap absolut sekian lamanya sejak zaman dahulu kala hingga kini. Sementara ada pemikiran baru yang benar-benar beda. Ya orang bisa gelagapan gitu ya. Oke, kondisinya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di dunia-dunia virtual khususnya ya, entah itu Facebook, entah itu WA, entah itu TikTok. Sekarang TikTok lagi booming ya. Apakah dia akan mengalahkan YouTube juga nggak tahu gue ya. Dan gue sekarang mulai melirik TikTok ya. Nanti mungkin ada yang tanya, kenapa dulu Gus Betik berkali-kali diajak, berulang-ulang diajak, nggak mau main TikTok, kok sekarang mulai melirik TikTok. Gue bilang mulai melirik karena gue masih belajar di dunia virtual TikTok. Itu ada alasan tersendiri, alasannya itu no way out atau menembus jalan buntu gitu. Bagaimana penjelasannya memang kalian nggak tahu, kecuali yang ikut di grup WA ya. Teman-teman yang mau masuk ke grup WA ISRA, Islam Rasional, kajian kita ya, power dari channelnya Gus Betik ini, silahkan ajukan nanti biar sama gerah itu dimasuk no ya. Nanti di situ aku jelaskan kenapa aku sekarang melirik TikTok ya. Alasan sederhananya sih ya karena no way out ya, jalan buntu, dan jalan buntu itu harus ditembus. Apakah setelah jalannya nggak buntu akan bertiktok ria ataukah berhenti, ya itu aku juga belum bisa jawab karena masih ke depan ya, masih jauh lah ya. Nggak tahu, nanti dilalui saja ya, dilalui saja. Kalian nggak akan menemukan penjelasannya ya, karena aku akan jelaskan di WA nanti, di grup WA-nya peornya Gus Betik ya, di grup WA ISRA.
Kalau di sini ya penjelasannya sebatas itu saja. Kenapa yang dulu antipati dan sangat-sangat tidak mau. Berkali-kali aku diajak masuk ke TikTok, aku tidak mau. Kok sekarang mau? Ya karena berusaha untuk menembus jalan buntu. Yang pernah kita kaji dulu ya. Usaha itu perlu ya. Apabila usaha telah ditapal batas, biarkan doa dan takdir bertarung di langit. Oke. Aku coba, kita nggak panjang-panjang ya, karena ini juga mau persiapan sholat Jumat nanti. Ini aku bacakan ya. Aku bacakan di surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat yang ke-7. Dan kami tidak mengutus, maksudnya Rasul ya, sebelum engkau. Berarti ada utusan yang lain sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Maka benar kata Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, bahwa beliau itu bukan nabi yang simsalabima berkata terus jadi nabi itu. Enggak, sudah punya pendahulu. Jadi sebelum beliau sudah ada pendahulunya nabi itu ya. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau, artinya sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah, aku sampaikan pesan-pesan sisipan yang itu perlu tapi tidak sedang dalam stressing point pembahasan kita ya. Ini sangat perlu ini. Tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah, itu artinya apa? Kalau kamu nggak tahu, jangan menyalahkan, jangan menyerang. Itu menunjukkan kamu lebih goblok lagi. Kan sering di kolom-kolom komentar itu, ya, terutama kafir-kafir itu ya. Orang goblok itu tanya, dijelaskan, kurang jelas nanti ya tanya lagi mana bukan. Ini sudah goblok menyerang dalam kegoblokannya, apalagi kalau nggak goblok kuadrat. Ya. Jadi kalau nggak tahu itu tanya. Orang yang ditanya saja selama pertanyaan itu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dia enjoy saja kok. Terus goblok nyerang. Ya. Tapi itu bukan menjadi stressing point kajian kita, ya. Cuman karena itu perlu, maka karena lewat maka aku sampaikan sekalian. Nah, sekarang kita ke poinnya, intinya yang sedang kita kaji adalah beberapa orang laki-laki. Ya. Itu artinya apa? Nabi itu ya manusia. Laki-laki itu nggak bisa kalau nggak dinisbahkan kepada manusia, karena manusia ada laki, ada perempuan, ada cowok, ada cewek gitu. Ya. Oke. Terus selanjutnya. Ini surat 23 ayat 24. Maka berkatalah para pemuka orang-orang kafir dari kaumnya. Ya, namanya kafir ya gitu. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar nenek moyang kami dahulu, ya, maksudnya seperti ini, seperti yang disampaikan Kanjeng Nabi ini gitu. Ya namanya ya kafir ya begitu. Alasannya itu ada saja. Dikasih nabi, oh ini manusia biasa ini. Sama seperti kamu. Ya memang sama, orang nabi itu manusia kok. Manusianya sama, cuman ya kemanusiaannya yang tidak sama. Karena mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Kalau manusianya dibawa ke dokter ya, ada jantung, ada hati. Podo kabeh sama ya. Nah, si kafir ini meremehkan manusia sama tuh seperti kamu gitu ya. Oke. Itu di surat 23 ya, Al-Mu'minun suratnya dan ayatnya yang 24 ya. Kemudian surat Ahqaf surat 46 ayat 9 ya. Katakanlah, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Nah, jelas. Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan, katakan bahwa kamu bukanlah rasul yang pertama. Ya. Artinya apa? Sebelum beliau sudah ada rasul-rasul gitu ya. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Dan aku hanyalah memberi peringatan yang menjelaskan. Jadi apa? Yang menerima wahyu itu, Nabi itu ya manusia.
Rasul-rasul yang dulu ya manusia. Tapi kalau ada rasul dijadikan Allah, yang nggak tahu itu. Aneh. Ya, utusan sama yang mengutus saja nggak bisa membedakan, ya gimana lagi. Tapi ya sudahlah ya. Ya hanya di situ saja ada nabi dijadikan Allah. Orang dia nabi kok dijadikan Allah. Nabi itu memperkenalkan kita tentang Allah, bukan dia Allah. Ya. Tapi ya kita bukan sedang membahas itu ya. Ini intinya bahwa nabi rasul itu ya manusia gitu ya. Oke. Sekarang ini di surat Al-An'am surat 6 ayat yang 9. Dan sekiranya rasul itu kami jadikan dari malaikat, ya itu, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Kalau dari malaikat, ya artinya apa? Malaikat itu kita nggak tahu jenis kelaminnya, apakah gendernya punya seperti kita laki perempuan, kita nggak tahu. Maka dikatakan ya, dan sekiranya rasul itu kami jadikan malaikat, pasti kami jadikan dia laki-laki, ya. Dan pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Maksudnya siapa? Si kafir itu. Jadi si kafir itu sebetulnya hanya alasan saja menolak nabi. Gitu loh. Bukan masalahnya nabinya itu malaikat atau tidak. Artinya kalaupun dikasih malaikat tetap aja ditolak. Ya memang bajingan seperti itu. Gitu loh maksudnya. Ya. Oke. Sekarang mungkin nanti kamu cari ayat-ayat lain ya. Itu banyak, aku hanya beberapa ayat yang bisa aku kompilasi. Sekarang mungkin kalian masih heran, seperti ini mau kemana sih anunya kok singular banget gitu. Berputar, nggak strike gitu ya. Sedangkan kita kan lagi mereview apa yang menjadi berita-berita publik tentang Isra Mi'raj, dan ya seperti itu aja ya. Maksud gue begini loh ya. Dari sekian ayat yang gue baca tadi gitu ya. Kenapa ya nabi itu kok manusia? Kok bukan malaikat seperti yang dituntut oleh para kafir-kafir bajingan itu tadi. Ya, kenapa nabi itu kok manusia? Nah, nanti ini supaya kamu tahu korelasinya ke Isra Mi'raj apa gitu. Kenapa aku harus begitu gencar meluangkan waktu sampai 12 episode loh. Tentang apakah Isra Mi'raj itu seperti yang kita bayangkan. Artinya kan apa yang kutawarkan kalian berbeda dengan Isra Mi'raj yang dipahami secara publik. Nah itu kalau teman-teman kafir ya nggak tahu, ya maklumlah kafir. Tapi yang Islam sendiri kan kadang ya bingung. Kalau kafir ya jangan seperti orang kafir kamu. Kamu kalau mau tanya sama orang, tanya dulu perspektif orang itu seperti apa. Gitu loh. Ya. Ya, kalau kamu misalkan mau mengkritisi Isra Mi'raj tapi dengan pemahaman mainstream dan itu kamu tujukan ke aku, ya kamu yang goblok. Orang aku tidak memahami seperti itu kok. Gitu loh. Ya, makanya harus cerdas saudara-saudaraku ya. PR-PR tercintaku ya, harus cerdas. Sebelum diskusi lihat kerangka berpikir teman diskusi kita gitu. Kalau enggak ya kamu goblok, babi budak namanya. Sama aja kalau kamu mengkritisi Tritunggal yang kamu ajak diskusi Oskis Kristen Tauhid, ya kamu sama Oskis diketawain. Orang Oskis itu bukan Kristen Tauhid gitu ya. Begitu juga kalau mau tanya Isra Mi'raj itu, lihat dulu kerangka berpikir orang yang kamu tanya itu cara pandangnya terhadap Isra Mi'raj seperti apa. Jadi jangan tambah nampak kalau kamu goblok, nggak tahu itu tanya, bukan tambah menyerah. Oke. Hubungannya apa sih? Ya. Hubungannya dengan Isra Mi'raj itu apa? Kok aku perlu menjelaskan ayat-ayat tadi? Jadi gini loh ya. Nabi itu prototipe kita. Kita ini manusia, maka nabinya harus manusia agar itu bisa dimasteri. Nabi itu prototipe atau idol, master. Kita itu bisa memasteri, bisa mencontoh. Jadi apa yang dilakukan Kanjeng Nabi, kita itu bisa melakukan karena sama-sama manusia.
Gitu loh. Jangan nanti kamu nggak melakukan sunnahnya Kanjeng Nabi, itu kan malaikat, saya manusia, saya mana bisa gitu. Nah, itu nggak nggak ada lagi alasan seperti itu. Kanjeng Nabi puasa, ya kita harus bisa puasa, orang manusia, kita manusia. Kanjeng Nabi sholat, kita ya harus bisa sholat. Jangan ada alasan. Ya, dan itulah sebabnya Nabi itu benar-benar ditegaskan itu manusia sama seperti kita. Kalau di ayat-ayat lain ya ke pasar, ya makan, ya karena sama dengan kita. Kalau di breakdown lebih jelas lagi, ya tidur, ya ngantuk, ya capek kalau habis melakukan pekerjaan, ya sama seperti kita. Jadi artinya kenapa Nabi itu manusia? Karena dia akan menjadi master, menjadi prototipe yang namanya manusia, agar manusia itu bisa melakukan yang dilakukan oleh Nabi itu. Lah kalau nabinya malaikat tentunya sulit, karena tidak bisa dipastikan apa yang dilakukan malaikat itu semuanya bisa dilakukan manusia. Nanti kamu alasan kalau nabinya malaikat, kamu kok nggak sholat 5 waktu, aduh nggak bisa aku. Dan nabimu bisa gitu loh, kamu kok nggak bisa? Ya dia kan malaikat. Bismillah. Aku sengaja santai ya, ini baru mandi tadi, bersih-bersih mandi. Ini rambutnya masih basah. Tapi walaupun kita sedikit santai, aku ingin membuka, men-trigger kerangka berpikir kalian supaya terbuka gitu ya. Dan kalau kamu diskusi sama anak-anak pondok, aku ingatkan harus mempunyai kemampuan untuk bermaklum secara bagus ya, karena nggak akan ketemu. Bukan anak pondoknya saja, siapapun yang jebolan pesantren nggak akan ketemu, karena mereka kerangka berpikirnya sudah diformat seperti itu oleh lembaga pendidikannya gitu. Kalau kita kan liar ya, kita out of the box ya, jadi nggak ketemu ya. Jadi ya dimaklumi saja kalau beda gitu, nggak usah harus diperuncing. Oke, sekali lagi aku sampaikan, kenapa nabinya manusia, karena dia akan menjadi prototipe manusia, sehingga apa yang dilakukan Kanjeng Nabi bisa kita lakukan, bisa kita mastery gitu loh. Lah kalau nabinya malaikat, ya ora iso. Malaikat tuh punya kemampuan yang ada yang kita tidak mampu melakukannya gitu. Karena dia kan bukan makhluk seperti kita ya. Kalau di kajian kami itu makhluk gaya gitu nyebutnya ya, malaikat itu. Oke. Jadi itu penjelasannya ya. Intinya nabi itu diambil dari manusia karena dia akan menjadi manusia supaya manusia itu bisa melakukan apa yang dilakukan nabinya, karena sama-sama manusia. Kalau nabinya malaikat, repot karena kita tidak bisa melakukan, karena tidak semua yang bisa dilakukan malaikat bisa kita lakukan. Nah itu ya, itu kamu pahami dulu. Oke, sekarang aku mau bergerak. Kan aku sudah bilang aku punya teman doktor ya, nggak tahu sekarang apa sudah profesor, itu doktor dosen fisika terapan kalau nggak salah. Dia pernah menghitung Isra Mi'raj, yang teleportasi lah, yang kecepatan cahaya lah, yang apa namanya itu ya, kuantum lah, tetek bengek itu dia hitung. Ya kesimpulannya sih ya kita sudah tahu ya, bahwa Isra Mi'raj itu bisa menurut hitungan dia gitu. Gue sempat ngomong sih sama Pak dosen itu, apakah jenengan itu panggilan penghormatan ya, kau, kamu, engkau gitu ya. Kalau pakai bahasa Jawa jenengan itu penghormatan ya. Apakah jenengan tidak sebaiknya tanya dulu kepada ya mereka kiai atau ulama, atau kalau mau tanya sama ubaru juga boleh gitu. Jadi apakah Isra Mi'raj itu sudah final seperti yang dipahami publik dan itu yang Anda pahami, sehingga Anda menyusun kerangka berpikir fisikanya itu begini. Jangan-jangan tidak seperti yang dipahami umum itu.
Aku dulu ngomong gitu, tapi dia sepertinya apakah dia tidak paham dengan pertanyaanku atau gimana? Sepertinya dia mengabaikan itu. Ya sudah, aku hanya mengingatkan ya. Karena apa? Anda masih percaya ada orang hidup di atas langit itu? Ada orang bisa ke langit? Ya, Elia naik ke atas langit. Kanjeng Nabi Isa yang saudara kita bilang Yesus naik ke atas langit. Itu juga perdebatan apakah langit atau sorga itu teksnya ya. To heaven. Ya, itu perlu tapi itu sudahlah, itu perdebatan teks, silahkan saja ya. Kita pakai langit aja ya. Karena ada yang bilang kan naik ke atas surga bukan naik ke langit. Terus Kanjeng Nabi Muhammad ke langit ya. Itu hadisnya kan sahih itu, Muslim itu ya. Naik ke langit. Kalian masih percaya ada orang bisa hidup di langit? Jadi gini loh ya. Semua itu ketika dia masuk dalam penjelasan-penjelasan sastra itu harus hati-hati. Kalau memang itu sastra, ada dua kemungkinan. Kemungkinan itu sastra, kemungkinan itu dongeng. Nggak ada kehidupan di atas langit itu. Nggak ada. Jadi nggak ada. Semua itu di Al-Quran itu dikatakan di surat 7 itu, surat 7 ya. Ya di bumi ini. Ya. Hidup, mati, bangkit ya di bumi ini. Jadi kita nanti kiamat dari bumi ini. Nggak hidup di atas sono. Oksigennya nggak cukup, Bos. Bukan nggak cukup, nggak ada oksigen di sana. Lu bilang mukjizat nanti dulu. Jangan dikit-dikit mukjizat, dikit-dikit mukjizat ya. Oke. Nah, sekarang coba kalian renungkan. Kalau Isra Mi'raj seperti yang mainstream pahami, kita bisa berisra enggak? Kita bisa bermi'raj enggak? Itu yang sebetulnya stressing point sangat perlu untuk kita renungkan bersama. Sedangkan Nabi itu, kenapa Nabi itu manusia? Agar apa yang dilakukan Nabi bisa kita lakukan. Kalau malaikat, enggak mungkin. Karena malaikat ada kemampuan yang kita tidak mampu melakukannya. Jenis makhluknya beda-beda. Allah menciptakannya juga beda-beda. Kalaupun tadi itu kan pernyataan si kafir aja, karena memang dasarnya kafir itu ya begitu. Memang dia mau menolak dakwah Kanjeng Nabi. Ya. Oh ini kan manusia ini, kenapa nggak disertai malaikat? Mbahmu goblok weh. Apakah kalau dikasih malaikat beneran terus kamu mau beriman? Jadi itu alasan doang ya. Tapi sesuatu yang bisa aku sampaikan dari beberapa ayat yang aku baca tadi ya, bahwa ditegaskan Nabi itu ya manusia, ya makan, ya ke pasar, ya sama seperti kita. Kenapa manusia? Karena agar apa yang dilakukan Nabi kita juga bisa lakukan, karena kita sama-sama manusia. Karena kalau nabinya malaikat bingung. Nabi sholat ya kita harus bisa sholat. Nabi puasa, enggak kuat gue ini manusia. Lah nabimu apa bukan manusia? Dia puasa. Gitu loh. Nabi perang dan terluka. Ya kita perang juga dan terluka juga. Jadi itu ya. Supaya dipahami apa yang dilakukan Nabi itu bisa kita mastery. Bahasa kampusnya di mastery. Ya. Di mastery itu dicontoh. Itu masternya kita contoh. Misalkan kita mau backup apa kan tanya itu. Program apa ya? Masterin di. Masternya mana? Mau gue copy di backup gitu ya. Bisa kita mastery karena sama-sama manusia. Lah kalau nggak manusia ya kita nanti manusia bikin alasan. Kenapa kamu nggak sholat? Ya Allah, bagaimana saya bisa sholat? Saya manusia. Kan kamu sudah saya kasih contoh. Iya, tapi contohnya kan malaikat ya Allah. Akan alasan gitu nanti. Maka ketika Nabi itu dipilihkan dari manusia karena memang dia akan menjadi nabinya manusia, nggak ada alasan untuk begitu. Maka ketika Nabi sholat, kita harus sholat. Nabi bisa melakukan kok, maka kamu juga harus bisa melakukan. Karena sama-sama manusianya. Gitu ya. Itu pemahamannya itu behind screen memang agak sulit.
Makanya tadi ayatnya aku kumpulkan, kita harus bisa mengambil behind screen-nya itu apa. Gitu. Oh, ternyata pesan yang mau disampaikan oleh Al-Quran itu, Nabi itu yang manusia, supaya kita bisa melakukan apa yang Nabi lakukan karena sama-sama manusia, begitu. Bukan malaikat. Ya. Nah, sekarang kembali ke Isra Mi'raj. Gue tanya, bisa lu mastery? Kalau Isra Mi'raj dari Masjidil Haram berjalan ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit, terus turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Setelah 50 menjadi 5, ya, dalam waktu satu malam, meskipun pemahaman satu malam itu bermasalah. Lailatan sama lailan itu beda, dan itu sudah aku bahas di sana ya. Kamu lihat di sana ya di videonya. Ada satu manusia, ada berapa miliar manusia ini? Aku minta satu manusia saja bisa memasteri Isra Mi'raj seperti yang kalian terima selama ini. Kalau memang Isra Mi'raj seperti itu, kan nggak bisa. Nah, pemahaman tentang Isra Mi'raj, aku memberikan penawaran dalam 12 atau 15 episode itu, bandingkan dengan pemahaman mainstream. Kalau yang aku tawarkan itu bisa kita lakukan, dan memang harus begitu. Karena apa? Apa gunanya ya diturunkan Nabi kalau kita tidak bisa memasterinya? Jadi kalau kalian melihat dari 12 atau 15 ya lupa. Seri-seri episode Isra Mi'raj yang tajuknya apakah Isra Mi'raj seperti yang kita pikirkan gitu ya. Itu bisa dimasteri. Kanjeng Nabi Isra, kita juga bisa Isra. Kanjeng Nabi Mi'raj, kita juga bisa Mi'raj. Masalahnya kamu mau nggak Isra seperti Kanjeng Nabi? Kamu mau nggak Mi'raj seperti Kanjeng Nabi? Kan di sana. Ketika kehidupan keberagamaanmu di satu tempat kamu tidak bisa berquran, kamu mau nggak Isra? Berjalan malam, hijrah ke tempat lain, mencari tempat yang dimana kamu bisa berquran. Mi'raj, setelah kamu mendapatkan tempat, kamu mau nggak Mi'raj? Kamu mau nggak naik membawa Islam ini mencapai peradaban tertinggi dalam kehidupan? Jadi kita bisa Isra, kita bisa Mi'raj. Kuncinya mau apa tidak? Kalau memahami Isra Mi'raj seperti yang aku sudah sampaikan kepada kalian semua. Aku kira sampai di sini dulu ya, karena sudah setengah jam ya. Aku juga mau persiapan sholat Jum'ah ya, kalian juga begitu tentunya ya. Ya tapi kalian harus hati-hati menyampaikannya, karena ini memang sesuatu yang mereka akan terkaget-kaget. Ya, kita melawan mainstream yang itu sudah berurat, berakar dan berkarat. Jadi ya harus ekstra hati-hati ya. Hindari perdebatan-perdebatan yang akhirnya perdebatan kusir. Tapi kalau memang enak diajak diskusi, kerangka berpikirnya akademis, literasinya ada gitu ya. Kalau dia bilang ulama-ulama ya sorry saja, bagi kita ini kan kelompok baru bukan ulama. Ulama itu kita hadirkan sebagai sesuatu yang harus kita hormati, sebagai bentuk terima kasih kita. Tanpa beliau-beliau kita nggak tahu ceritanya. Karena kita tahu cerita ini kan dari beliau-beliau. Tetapi menghormati ulama itu bukan berarti kita harus sami'na wa ta'na kepada ulama tentang pemikiran. Pemikiran itu boleh beda, boleh juga sama. Boleh dibantah. Yang tidak boleh dibantah itu hanya Kanjeng Nabi. Maka itulah dia digelari maksum. Nah kalau kamu sudah memposisikan ulamamu itu sebagai sesuatu yang maksum, iya itu kesalahan besar. Berarti ulamamu itu kamu posisikan sejajar dengan Nabi jadinya. Pernyataan ini gak bisa diterima oleh teman-teman kita yang di pondok. Kemarin aku ya tapi tidak apa-apa ya. Aku coba menggelitik kerangka berpikir dia ya. Yang alumni pondokan itu. Ya. Gus Budi kok liar banget ya. Ya memang begitu gitu ya. Sama aja kalau kamu bisa setir mobil, ngapain juga naik bis malam. Ya, bawa mobil sendiri mau jalan-jalan kemana, kamu tahu jalan, kamu menguasai mobil. Kecuali nggak mau ke Jakarta, nggak tahu jalan juga nggak bisa nyetir, ya kamu naik bis malam aja. Oke, sampai di sini dulu ya. Jadi intinya begitu. Kita bisa Isra, kita bisa Mi'raj ya. Kalau Isra Mi'rajnya dipahami seperti yang aku sampaikan, dan memang harus begitu. Lah apa gunanya kita diberi nabi kalau tidak untuk dimasteri ya. Lah kalau nggak bisa dimasteri kan repot jadinya ya. Nah, sekarang masalahnya kita mau atau tidak Isra.
Tanyakan pada dirimu, kamu mau nggak Isra? Kamu mau nggak Mi'raj? Sebagaimana Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam tiga keindahan iman Islammu. Tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Oke, semoga yang mengajar dan yang belajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih telah mengalokasikan waktu ngaji bareng Gus Putih di channel ini. Salam Isra, Islam rasional, alhamdulillahirabbil alamin.